Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi, seperti yang kita bicarakan di beberapa hari yang lalu untuk beberapa saham dan juga termasuk IHSG, sudah saya katakan lebih baik teman-teman memberi bumbu-bumbu pesimis terhadap diri teman-teman. Jadi, jangan terlalu optimis terhadap suatu saham. Apalagi teman-teman hanya berpacu pada, "Bang, tenang aja Bang, windows dressing bentar lagi." Jadi pasti cuan gitu. Ya, pasti cuan sih kalau temen-temen beli di area mungkin di bulan Agustus September kemarin di harga seumpama Adi di harga 700, terus Wika di harga 900. Iya, temen-temen pasti cuan. Tapi kebanyakan di sini banyak temen-temen yang baru beli di area udah naik seperti itu. Mungkin di seperti Adi di 1150, terus Wika di 1360 kemarin. Nah, makanya aku sempet ngewanti-wanti buat teman-teman yang baru beli, kasihlah bumbu-bumbu pesimis pada teman-teman. Jangan terlalu optimis kayak gitu kan untuk membeli suatu barang di saham. Jangan percaya apapun dan jangan percaya siapapun, termasuk kepada saya. Karena market itu spesial. Jadi market itu tidak ada yang bisa menebak seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kita di sini bakal bahas saham yang hari ini lagi banyak yang ARB, yaitu saham konstruksi. Dan juga buat teman-teman sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang belum gabung grupnya di Belajar Trading, mungkin teman-teman bisa gabung di grupnya Belajar Trading. Nanti buat teman-teman yang mau masuk grupnya gratis, tenang aja, nanti bakal aku share di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mau masuk tinggal cek kolom deskripsi, tinggal klik linknya, nanti teman-teman insya Allah langsung masuk ke grupnya. Sesimpel itu teman-teman, gratis buat teman-teman yang suka rekomendasi, suka ngobrol, suka nungguin analisa dari teman-teman atau suka memberi analisa buat teman-teman, bisa gabung ke grupnya Belajar Trading. Itu ya buat teman-teman. Jadi di hari ini, di hari apa ini? Hari Kamis, saham konstruksi ya mengalami penurunan cukup wajar lah karena beberapa hari kemarin udah rally yang cukup panjang seperti itu. Mungkin konstruksi membutuhkan nafas yang cukup panjang agar konstruksi mulai bisa berjalan kembali untuk menemukan polanya seperti itu. Sama seperti orang-orang yang lari atau orang-orang yang baru memulai suatu perjalanan, mereka membutuhkan istirahat. Bukan cuma di saham aja seperti itu. Jadi ya gunakanlah logika teman-teman di dalam suatu apapun kayak gitu kan. Jadi di sini kita bakal bahas dari yang teratas sampai ke bawah dulu. Di sini ada WSBP, di mana WSBP hari ini menyentuh ARB tapi ternyata tidak di ARB kan. Oh enggak, belum menyentuh ARB. ARB-nya di 60 ternyata. Kalau kita lihat hari ini asing net buy. Asing net buy, pembelian FZ, SQ, PD, YP, sisanya retail. Penjualan paling banyak SCS. Kalau kita lihat secara ini apa tadi? USBP ya. Oh ini dia. Untuk broker summary-nya dia didistribusi secara berturut-turut. Secara overall dia didistribusi dan asing dia didistribusi baru akumulasi di hari ini. USBP kalau kita lihat analisa teknikalnya, nah ini dia, bener kan? Dia bakal dibawa turun dulu, baru mungkin nanti bisa dinaikkan. Ya kasih toleransi di area support. Area supportnya di mana Bang di sini? Nah, di 161 ya. Tadi kalau seumpama ARB mungkin dia bisa masuk ke daerah 161. Kalau seumpama jebol 161 gimana Bang? Kalau seumpama jebol 161, teman-teman bisa punya opsi. Saya memberi opsi buat teman-teman untuk jual terlebih dahulu. Ya kalau jebol 161 ya teman-teman punya batas toleransi di 160 lah. Kalau 160-nya jebol ya dia bakal ke 155 dan ke 150. Tinggal teman-teman siap atau enggak. Kok gitu Bang? Kok turun? Iya nih, kalau kita lihat secara MACD dia juga udah membentuk dead cross hari ini. Udah konfirmasi dead cross-nya. Volume juga lumayan hari ini. Jadi menurutku tetap harus waspada buat teman-teman. Harusnya besok di 160 nggak boleh dijebol untuk USBP sendiri. Gitu ya teman-teman, dan semoga 161-nya nggak dijebol. Mungkin bisa
apa namanya, bisa mampir dulu ke 161 buat teman-teman mungkin bisa akumulasi. Tapi kalau seumpama 161 dan 160-nya dijebol, jangan kasih toleransi lagi. Ya kalau seumpama nanti naik gimana Bang? Ya udah, kalau naik ya mungkin teman-teman nanti bisa akumulasi ke 161 lagi. Kalau seumpamanya turun gimana teman-teman? Kalau saya tanyakan kembali gitu kan. Nanti ya udah Bang ditahan, ya terserah dari teman-teman nanti bakal rugi waktu, rugi dan lain sebagainya. Seperti itu. Belum nanti November bakal banyak merah sepertinya kalau kita lihat kemarin IHSG udah terlalu panjang rally. Jadi gitu ya buat teman-teman, tetap gunakan money management, tetap gunakan strategi dari teman-teman, analisa yang bagus, dan tetap gunakan apa namanya, analisa dari teman-teman sendiri. Jangan hanya berpaku pada analisa saya. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Weton. Weton hari ini sempat di ARB tapi ditutup 3 tik di atas ARB. Hari ini asing net buy 585 juta, pembelian paling banyak retail SYP, penjualan paling banyak CS. Ya cukup cukup mengerikan menurut saya untuk Weton. Kalau kita lihat secara bandarmologinya, dia hari ini didistribusi cukup banyak dan dia menyisakan, tapi overall dia masih diakumulasi. Untuk asing dia juga overall diakumulasi tapi tidak cukup banyak. Tidak cukup kuat seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, wah dia di sini. Nah, dia ada support di 280. Kalau seumpama jebol dia ke 266 lagi, mungkin bisa sideways. Tapi kalau kita lihat, dia kalau seumpama besok turun lagi, turun 1 tik atau 2 tik aja, dia udah membentuk dead cross. Dan hari ini volumenya cukup besar buat teman-teman. Kalau teman-teman lihat, volumenya cukup besar, ya mungkin besok bisa ke 280 dulu. 280 kalau teman-teman mau spekulasi buy bisa tuh di situ, buy on support. Tapi kalau 280-nya jebol, ya dia bakal ada kemungkinan ke 266. Jadi tetap hati-hati. Jangan terlalu yakin pada suatu saham. Lanjut ke saham berikutnya, cepetan aja. Di sini ada WSKT. WSKT hari ini juga turun dari ini ya. Hammer bearish. Pola candlesticknya hammer bearish. Dia didistribusi oleh asing 4,4 billion, penjualan paling banyak YB, BK, CS, AZ, wow. Pembelian paling banyak BQ, DX, CC. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk WSKT mana WSKT ini dia. Harusnya masih didistribusi. Iya, masih didistribusi sama bandarnya 6,28 billion. 6,228 billion. Asing distribusi, bandar distribusi, tapi untuk asing dia masih overall akumulasi, tapi masih perlu hati-hati buat teman-teman. Beberapa hari ini asing masih distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk USBP, mana nih USBP ini? USBP, kenapa USBP? WSKT. Nah, ini dia. Dia ada kemungkinan turun dulu ke 920. Dia iya jauh banget Bang ya, kalau sama teman-teman mau dekat ke sini deh. Nah ini dia ke area sini ke 950. Jadi ada 20 poin atau sekitar berapa, berarti 4 tik. 20 poin ya 4 tik. Ada 4 tik turun dari area closing dia. Dan hari ini hammer bearish dari sini sampai sini, hammer bearishnya. Jadi dia ya besok kalau turun ke 950 beneran dia bakal dead cross. Konfirmasi untuk MACD. Hari ini volume juga cukup lumayan. Jadi ya tetap hati-hati buat teman-teman. Ya kalau mau buat support ya ke 950 itu teman-teman. Tapi kalau mau support yang lama ya pakai 920 nih di sini. Jadi teman-teman milih yang mana nih? 950 atau 920? Ya terserah dari strategi teman-teman lah ya. Jadi intinya tetap harus hati-hati dari saham konstruksi sendiri. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WG, di mana WG juga hari ini sempat alot di area 200, tapi di jam-jam detik-detik akhir ternyata dibawa turun juga.
dia hampir ARB, tinggal 2 tick. Dia hari ini asing net sell, pembelian paling banyak AI, penjualan paling banyak OD. Kalau kita lihat secara broker summary-nya tadi apa sih? WG ya. WG dia juga didistribusi kayaknya. Oh, diakumulasi tapi nggak cukup banyak, cuman 0,206. Berarti 200 jutaan ya. 200 jutaan sama bandar, terus asingnya dia keluar tapi keluarnya cukup tipis. Kalau kita lihat pakai teknikalnya WG, nah ini dia jauh banget, dia ada support di 202, dia jebol sampai kemana-mana. Ya support berikutnya di mana bang? Support berikutnya di sini. Support berikutnya di sini. Wah, pas penutupan. Iya, sekarang pas penutupan itu udah support, tapi support minor. Kalau teman-teman mau support yang agak kuatan, support agak kuatan di sini. Nah, ini dia di 190. 190, 188 itu adalah supply demand. Biasanya berada di situ. Hari ini dia dead cross-nya cukup tebal ternyata saudara-saudara. Jadi ya perlu hati-hati buat teman-teman, dead cross dia cukup parah. Jadi kalau seumpama besok nggak bisa mempertahankan di area 196-nya ya mending wait and see dulu aja. Nunggu ke area 190 mungkin. Kalau seumpama masuk ke 190 beneran bakal enak banget itu. Karena kalau kita lihat MACD dia udah seperti ini, ya walaupun dia pernah dead cross tapi false dead cross kayak gitu kan. Jadi mungkin masih bisa untuk kita masih kita toleransi, tapi dead crossnya tajam banget kalau mau kita lihat di sini. Birunya turunnya pekat seperti itu. Gitu aja buat teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika. Wika hari ini ARB, tapi volumenya, bukan volumenya, bit lotnya nggak cukup banyak. 11.000 lumayan lah ya. Asing net buy, pembelian paling banyak HP, penjualan paling banyak YU. Ya, YU. Hati-hati buat teman-teman untuk Wika. Kalau kita lihat Wika harusnya net sell, iya net sell yang cukup banyak, 8,904 billion. Asing akumulasi tapi bandar akumulasi. Bandar distribusi. Kalau kita mau lihat menggunakan teknikalnya untuk Wika sendiri ya buat teman-teman yang udah beli di daerah bawah aman sih. Tapi kalau teman-teman yang baru mau beli, jauh banget. Kita buat ini dulu deh garis dari shadownya dulu. Nah, dia ada di support di sini. Support bayangan dia di sini. Di 1300. Kalau sama 1300-nya ditebelin besok ya mungkin bisa aman. Dia hari ini juga udah dead cross, volumenya cukup tinggi, jadi perlu hati-hati buat teman-teman. Mending wait and see dulu aja kalau menurut saya. Wait and see sampai 1300 dan lihat 1300 volumenya bagus atau enggak, bandarnya masuk atau enggak. Terus yang terakhir ini ditembokin atau enggak di 1300. Kalau temboknya tipis ya mending enggak usah pasang kayak gitu kan. Jadi masih sangat mengerikan, apalagi November bakal banyak turun IHSG. Mungkin menguji support ya paling mentok di 6.400 kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya PTPP juga ARB hari ini, terus dia net buy sama asing, pembelian paling banyak SQ, penjualan paling banyak DR. Kalau kita lihat dari ini belum aku kasih PTPP. Kalau dari broker summary-nya dulu ya. Udah dong. Nah, broker summary-nya dia didistribusi yang cukup lumayan 10 billion. Secara overall jadi dia distribusi, tapi asing dia akumulasi, tapi secara 20 hari dia masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk PTPP, nah ini dia PTPP ya masih jauh banget. Ya aku belum bisa ngasih belum mau ngasih sinyal kalau untuk PTPP, dia terlalu jauh. Ada di 1200. Terus yang kedua ada area sideways dia ada di 1150. Aku nggak berani merekomendasikan untuk PTPP, mending kita wait and see dulu aja kan. Dia nggak ada gap, jadi ya menurutku dia masih bakal turun ke 2000 ke 1200.
Ya dia volume hari ini juga agak besar, MACD juga menuju ke bawah walaupun belum dead cross, tapi menurutku ini masih area resiko. Iya, masih terlalu resiko untuk kita mengambil PTPP. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut aja lah, PTPP tidak terlalu menarik. Di saham terakhir ada sahamnya Adi. Hari ini Adi juga di ARB kan pembelian oleh asing, terus YP masuk, ZT keluar. Wah, ZT keluar, jadi ya harus hati-hati buat teman-teman. Untuk Adi sendiri dia didistribusi sepertinya. Ya, didistribusi sama bandar. Walaupun asingnya masuk, tapi dia didistribusi sama bandar. Cukup banyak, 4,179 billion. Kalau kita lihat secara teknikalnya sendiri, wah ini dia. Teknikal dia ada punya shadow di sini. Di 1060. Terus ada di mana lagi? Iya, terdekat di 1060. Terdekat di 1060 hari ini dia turun dengan volume yang cukup besar. Kalau kita lihat hari ini dia dead cross, terus stok RSI dia udah overbought, jenuh beli. Ya harusnya dia masih melanjutkan penurunan kalau besok IHSG-nya masih menunjukkan tanda-tanda koreksi kayak gitu kan. Bau-bau tapering juga udah semakin menyengat. Jadi seperti itu teman-teman, ya mungkin bisa tunggu ke 1060 dulu aja mending. Walaupun teman-teman bisa TP ke 100, 1200 terdekatnya, tapi mending tunggu di area 1060 aja. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman yang udah nonton videonya belajar trading. Maaf hari ini agak lemes juga. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman, semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman, bisa taking profit bersama-sama buat teman-teman. See you next time, bye bye.